Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang keempat. Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia. Renungan hari ini berjudul Menyingkirkan Beban, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Sahabat ODB, di perguruan tinggi saya mempelajari karya-karya William Shakespeare selama 1 semester. Kelas tersebut menugaskan mahasiswa untuk membaca sebuah buku teks tebal berisi segala tulisan yang pernah Shakespeare hasilkan. Saya harus selalu membawa buku yang beratnya beberapa kilogram itu. Membawa beban seberat itu telah membuat punggung saya sakit dan pada akhirnya merusak pengait logam pada tas saya. Ada beberapa hal yang terlalu berat untuk kita bawa. Beban emosional dari luka batin di masa lalu misalnya dapat membebani kita dengan kepahitan dan kebencian. Namun Allah ingin kita mengalami kebebasan lewat pengampunan yang kita berikan kepada orang lain dan sekiranya mungkin berdamai juga dengan mereka. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Semakin dalam rasa sakitnya, semakin lama pula waktu yang mungkin dibutuhkan untuk berdamai. Tapi tidak apa-apa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi seorang Esau untuk mengampuni Yakub yang telah mencuri hak kesulungan
dan berkat-Nya. Kejadian pasal 27 ayat 36. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu kembali, Esau dengan murah hati mengampuni saudaranya, bahkan mendekapnya. Tidak sepatah kata pun terucap sebelum mereka menangis terseduh-seduh. Seiring waktu, Esau sudah melupakan amarah yang pernah membuatnya terpikir untuk membunuh Yakub. Tahun-tahun yang berlalu itu juga memberi Yakub kesempatan untuk melihat betapa dalamnya ia telah menyakiti hati saudaranya. Ia pun bersikap rendah hati dan penuh hormat selama pertemuan mereka. Dan pada akhirnya, kedua bersaudara itu tiba pada titik ketika masing-masing tidak lagi menuntut apapun dari yang lain. Mereka cukup puas dengan pengampunan yang diberikan dan diterima, serta mengalami kelegaan setelah terbebas dari beban berat di masa lalu. Sahabat ODB, pelanggaran seperti apa yang rasanya paling sulit Anda maafkan? Lalu bagaimana mengampuni orang lain dapat mencerminkan hubungan Anda dengan Bapa Surgawi? Mari kita berdoa. Ya Allah, bebaskanlah aku dari kepahitan dan kemarahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terjatuhlah dunia dalam kegelapan, Yesuslah terang dunia. Kemuliaan Allah bagaikan surya, Yesuslah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesuslah terang dunia. Yang di dalam Yesus takkan gelaplah, Yesuslah terang dunia. Berjalan dalam terang, ikut langkahnya, Yesuslah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesuslah terang dunia. Di surga tak perlu terang yang lain, Yesuslah terang dunia. Anak domba Allah terang yang sungguh, Yesuslah terang dunia. Oh datanglah, datang padanya, dan terangnya menyinariku. Dulu buta, kini melihat, Yesuslah terang dunia. Terjatuhlah dunia dalam kegelapan, Yesuslah terang dunia. Kemuliaan Allah bagaikan surya, Yesuslah terang